Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah, saya Ahmad Subair, dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, yang akan membawakan mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Sejarah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang buku teks sebagai media pembelajaran sejarah. Sebelum kita masuk dan membahas tentang buku teks, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran yang hendak dipelajari dalam suatu tema pembelajaran atau dalam satu proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa buku teks ini adalah sebuah alat yang membantu kita dalam melakukan pengajaran di sekolah. Sebelum kita jauh membahas tentang buku teks, saya hendak bercerita dulu bagaimana sebenarnya pentingnya buku teks ini. 2 tahun yang lalu, mungkin sekitar awal 2020, ketika itu pandemi mulai merebak. Tidak lama kemudian sekolah-sekolah tutup akibat pandemi. Jalan satu-satunya adalah melakukan lockdown. Jadi di mana-mana sekolah ditutup. Akibat dari ditutupnya sekolah ini, proses pembelajaran juga mau tidak mau mengalami perubahan. Tidak lama setelah itu dilakukan yang namanya sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, di sistem pembelajaran jarak jauh ini, buku teks itu memiliki fungsinya sendiri, karena di sekolah-sekolah guru tidak lagi bisa mengajar seperti biasanya. Salah satu yang bisa diandalkan guru hanyalah buku teks. Jadi biasa kita dengar lembar kerja siswa. Jadi buku teks ini biasanya semacam LKS atau buku cetak yang lain yang tersedia di perpustakaan atau bahkan dibagikan kepada siswa. Buku teks ini dalam perjalanannya ketika pandemi ini sangat berguna, karena ini bisa jadi salah satu alternatif bagi guru untuk mengontrol materi-materi pembelajaran. Jadi ketika tidak ada lagi pertemuan, ditambah saat itu kuota cukup mahal untuk melakukan Zoom meeting ataupun Google Meeting. Jadi salah satu cara untuk mengefektifkan pembelajaran adalah mengoptimalkan buku teks yang tersedia. Tentu hal ini harus ditunjang oleh orang tua siswa. Orang tua siswa pada kondisi demikian memiliki peran penting. Jadi guru dalam hal ini menyediakan materi-materi dalam hal buku teks ataupun memberikan penjelasan tambahan. Orang tua siswa bertugas untuk mengawasi atau bahkan menjadi guru juga di rumah, memberikan penjelasan tambahan. Jadi ketika pandemi ini, salah satu alternatif yang cukup baik adalah menggunakan atau mengoptimalkan buku teks. Jadi itulah mengapa, mungkin salah satu alasannya mengapa kita membutuhkan buku teks sebagai media pembelajaran kita, karena sudah terbukti di saat-saat pandemi ini buku teks mampu menolong proses pembelajaran di sekolah. Dalam ranah perguruan tinggi, buku teks ini biasanya dijadikan bahan referensi. Jadi misalnya ada mata kuliah sejarah Afrika, sejarah maritim, tentu ada mahasiswa telah menyiapkan buku-buku referensi tersebut. Jadi ketika pembelajaran daring atau online berlangsung, buku teks ini berguna sebagai referensi. Jadi ketika dosen memberi penjelasan untuk mencari materi ini, maka mahasiswa dengan mudahnya untuk mendapatkan buku teks tersebut. Buku teks juga biasanya lebih valid dibanding dengan sumber-sumber internet yang belum tentu kejelasannya, karena ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Itu mungkin sedikit pembahasan sebelum kita masuk ke buku teks.
apa yang dimaksud buku teks dan bagaimana fungsinya untuk guru, apakah guru juga bisa membuat buku teks dan lain-lain sebagainya. Baiklah, marilah kita bahas apa itu buku teks. Jadi pengertian buku teks itu apa? Jadi menurut Tarigan dan Tarigan 1986 mengatakan bahwa buku teks adalah buku pelajaran bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah ataupun di perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Jadi inti dari ungkapan Tarigan ini mengatakan bahwa buku teks ini adalah sarana atau infrastruktur yang mendukung guru dalam tujuan instruksional atau dalam kata lain tujuan pengajaran. Tanpa buku teks biasanya guru akan mengalami banyak kendala, misalnya materi yang tidak sinkron. Dengan adanya buku teks mungkin akan mempermudah atau memberikan petunjuk kepada guru materi-materi apa saja yang kemudian akan diajarkan. Tentu selalu merujuk kepada silabus dan RPP. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 menyatakan bahwa buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan sekolah yang memuat materi-materi pembelajaran dalam rangka peningkatan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi lebih dalam lagi, Peraturan Menteri Pendidikan ini mencoba memberikan penekanan ya bagi guru untuk menggunakan buku teks sebagai acuan. Tanpa buku teks, guru mungkin saja akan kewalahan dalam menyusun materi-materinya. Jadi Peraturan Menteri ini mewajibkan guru untuk memiliki buku teks atau buku acuan. Selanjutnya, menurut Pusat Perbukuan, buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran yang berkaitan dengan bidang studi tertentu yang disusun oleh pakar-pakar di bidangnya, serta bisa dilengkapi dengan sarana pembelajaran seperti rekaman sebagai penunjang program pembelajaran. Jadi misalnya tidak heran jika terdapat buku teks itu yang memiliki buku petunjuk atau bisa saja CD-ROM. Jadi mungkin kita biasa menemukan buku yang dijual beserta buku petunjuknya, buku pengerjaannya. Ini biasa kita temukan dalam buku-buku eksakta atau biasa dilengkapi dengan cara-cara pengerjaan soal-soal yang terdapat di dalam buku teks tersebut. Membincang tentang buku teks, tentu kita akan berbicara tentang fungsinya. Fungsi buku teks sendiri untuk guru itu sebagai pedoman untuk mengidentifikasi apa saja yang harus diajarkan atau dipelajari oleh siswa agar sesuai dengan kurikulum. Jadi kita berdiri di sekolah, berdiri di kelas, mengajarkan pelajaran sejarah itu tidak berdiri begitu saja. Ada pedoman, ada rel-rel yang perlu kita taati, ada rule-nya, ada aturannya yang perlu kita taati. Mengapa demikian? Karena tidak selamanya apa yang kita ketahui itu dapat tersusun dengan rapi atau tersistematis. Oleh sebab itu, buku teks ini hadir sebagai pedoman. Jadi ketika RPP mengatakan kita akan mengajarkan pengertian sejarah, penelitian sejarah yang memuat metode-metode, maka hal yang perlu kita ketahui adalah menyediakan buku-buku yang memberi penjelasan tentang materi tersebut. Jadi anggaplah kita mau mengajarkan materi tentang penelitian sejarah, maka otomatis buku teks yang akan kita gunakan yaitu buku tentang pengantar ilmu sejarah. Dalam beberapa waktu belakangan ini, pemerintah telah menyusun buku-buku teks itu dan didistribusikan di sekolah-sekolah. Jadi tidak perlu lagi biasanya mencari buku-buku teks yang sifatnya spesifik. Jadi tidak mungkin seorang guru berdiri dan mengatakan bahwa pengertian sejarah ini tanpa berdasar pada buku teks, mencontohkan penelitian sejarah tanpa merujuk pada buku teks. Jadi itu tadi
fungsi buku teks untuk guru. Jadi fungsinya adalah sebagai pedoman untuk mengidentifikasi apa yang harus diajarkan. Selanjutnya, untuk mengetahui urutan penyajian bahan ajar. Dapat dibayangkan ketika seorang guru tidak mengetahui apa yang hendak diajarkan, itu bisa jadi sangat fatal. Apabila itu terjadi, dapat dipastikan tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan itu kemungkinan besar tidak akan tercapai. Selanjutnya, yang ketiga, fungsinya untuk guru adalah memperoleh bahan ajar secara mudah. Seorang guru memang seyogyanya menyiapkan bahan ajar, menyiapkan perangkat belajar sebelum berdiri di depan kelas, artinya sebelum mengajar. Jadi ketika perangkat pembelajaran belum disiapkan, maka pembelajaran sesungguhnya belum siap untuk dimulai. Dapat dibayangkan kalau tidak ada buku teks, buku pedoman yang kita miliki, maka yang terjadi adalah kita akan mencari bahan ajar ke sana kemari, mungkin saja dari internet yang tidak jelas sumbernya. Namun saat ini buku-buku teks itu sudah tersedia dalam bentuk digital dan berbagai macam bentuknya. Namun kekurangan dari bentuk digital ini itu biasa berbarengan dengan kemalasan kita untuk membacanya, apalagi bersanding dengan grup WhatsApp yang lain. Jadi kecenderungan kita untuk membaca buku-buku teks itu rendah, dan minat kita untuk membaca WhatsApp itu lebih tinggi. Jadi selain fungsinya untuk guru dalam proses menyiapkan perangkat pembelajaran untuk sebuah pengajaran yang baik, buku teks juga memiliki fungsi untuk siswa. Fungsinya adalah sebagai sarana kepastian tentang apa yang akan mereka pelajari. Jadi seperti kita juga di mata kuliah strategi pembelajaran, kita setidaknya sudah mengetahui pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16 itu apa saja materinya. Itu sudah bisa kita tahu di kontrak perkuliahan, sudah bisa kita akses di aplikasi LMS kita. Jadi mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 itu sudah ditahu apa yang akan kita kerjakan. Jadi misalnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang buku teks, itu sudah ada dari beberapa minggu lalu terpampang di LMS kita. Jadi kita bisa akses dari apa yang terpampang, yang tersaji di LMS tersebut, di RPS tersebut. Begitu juga sebenarnya yang harus tersaji di buku teks. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan materi-materi apa saja yang hendak kita pelajari, dan ketika kita kuliah nantinya itu sudah semacam memperdalam saja. Jadi bukan lagi memulai dari awal membaca baru ketika kuliah kita membuka materinya, tidak demikian. Jadi itulah fungsinya buku teks, itulah fungsinya ada kontrak perkuliahan, itulah fungsinya ada RPP, ada RPS yang disajikan di awal pertemuan, sehingga kita di awal pertemuan hingga di akhir itu sudah tahu apa yang mau kita pelajari. Jadi tidak ada lagi rahasia-rahasiaan. Jadi apa ya yang mau kita pelajari minggu depan, apa ya. Jadi kita tidak ada lagi semacam mata kuliah yang menjadi misteri, apalagi yang mau dipelajari minggu depan, sehingga kita menerka-nerka. Tidak. Jadi sama sekali tidak demikian. Jadi itulah fungsinya buku teks ini, buku media pembelajaran buku teks ini. Jadi sebagai sarana kepastian tentang pembelajaran yang akan kita pelajari, yang akan peserta didik pelajari tepatnya. Yang kedua, sebagai alat kontrol untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa jauh mereka telah menguasai mata pelajaran. Jadi buku teks ini akan memberikan gambaran sampai di mana kita telah mempelajari materi pembelajaran. Misalnya anggaplah kita mempelajari strategi dan media pembelajaran sejarah, artinya kita sudah sampai di pembahasan tentang buku teks. Yang ketiga, menarik perhatian siswa dengan adanya gambar. Jadi buku teks biasa di sekolah-sekolah selalu menyediakan gambar. Anggaplah contoh ini ya. Selanjutnya, menarik perhatian siswa dengan adanya gambar. Jadi ini sudah lazim kita temui bahwa di buku-buku pelajaran sejarah selalu terdapat banyak gambar-gambar yang terdapat pada buku ajar ya. Jadi anggaplah contoh misalnya peristiwa proklamasi. Tentu di situ ada foto Bung Karno, Bung Hatta saat menjelang detik-detik diproklamasikannya bangsa ini.
Jadi gambar tersebut seolah-olah memberikan penjelasan di luar teks bahwa ketika peristiwa proklamasi terjadi, Bung Hatta dan Bung Karno itu sudah dalam keadaan siap. Jadi gambar ini memberi penjelasan tambahan di samping teks. Oke, selanjutnya menumbuhkan minat baca siswa. Jadi ketika setiap siswa memiliki buku teks sebagai media pembelajarannya, maka mau tidak mau ketika diberikan tugas atau diberikan aktivitas pembelajaran, buku teks tersebut akan menjadi rujukan siswa dan bisa jadi menjadi tumbuh minat bacanya ketika melihat buku teks tersebut. Itu tidak menutup kemungkinan. Oke, selanjutnya selain fungsi bagi guru, fungsi bagi siswa, buku teks juga memiliki fungsi untuk orang tua siswa. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa ketika pandemi, guru memiliki keterbatasan sehingga orang tua siswa mengambil sebagian peran guru untuk mengajari anak-anaknya di rumah karena keterbatasan ruang gerak saat itu. Dapat kita simpulkan bahwa orang tua siswa juga ternyata harus atau bahkan mengetahui apa saja yang anak-anak mereka pelajari di sekolah. Jadi fungsi untuk orang tua siswa adalah memberikan arahan kepada anaknya apabila yang bersangkutan kurang memahami materi yang diajarkan di sekolah. Kedua, untuk mengetahui daya serap anaknya terhadap materi pembelajaran tertentu. Jadi ini semacam alat kontrol juga bagi orang tua terhadap anaknya ketika proses pembelajaran itu sudah mulai berlangsung, maka orang tua juga bisa berperan aktif dan sebenarnya harus berperan aktif dalam mengetahui bagaimana anaknya belajar di sekolah. Apalagi saat-saat pandemi, guru dan orang tua harus bersinergitas agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, fungsi lain dari buku teks untuk orang tua adalah untuk meningkatkan perhatian dan motivasi belajar. Dapat diketahui bahwa setelah kita mengetahui apa saja yang mau dipelajari, itu tentunya menimbulkan motivasi mencari tahu apa sebenarnya yang harus saya pelajari sehingga saya tidak ketinggalan ketika proses pembelajaran berlangsung di sekolah. Fungsi selanjutnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi buku teks ini sama dengan media-media lain. Jadi sebagai alat, sebagai infrastruktur untuk siswa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya itulah tadi manfaat buku teks bagi peserta didik, orang tua dan siswa itu sendiri. Jika kita runut lagi lebih dalam, manfaat buku teks ini membantu peserta didik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran. Selanjutnya memberikan motivasi bagi peserta didik untuk mengulangi pembelajaran atau mempelajari materi yang baru. Memberikan pengetahuan bagi peserta didik maupun pendidik. Menjadi sumber penghasilan jika diterbitkan. Jadi ini adalah bentuk lain. Apakah guru boleh menulis buku? Ya tentu boleh. Jadi manfaat ketika kita menulis buku, jadi bisa menghasilkan uang. Jadi ketika buku teks tersebut dikomersilkan, maka kita sebagai penulis bisa mendapatkan royalti. Jadi ini adalah bagian lain dari buku teks tadi, manfaat buku teks. Apa yang telah kita bahas tadi mengenai buku teks dan manfaatnya itu sebenarnya tidak berhenti di situ saja. Tadi kita sudah membahas tentang manfaat buku teks bagi peserta didik, orang tua dan guru. Bagaimana kita harus memiliki buku teks sebagai acuan dalam kita mengajar. Juga sebagai media bagi kita untuk terselenggaranya pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Tentunya ketika di situasi seperti ini, di saat pandemi, buku teks itu sangat kita butuhkan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan bagaimana kita membuat buku teks. Apakah seorang guru itu harus menulis? Apakah seorang
dosen itu harus menulis, apakah seorang pendidik itu harus menulis? Ya tentu. Sirkulasi dari pengajaran adalah menghasilkan produk tulisan. Jadi siapapun itu, baik itu saya, Ananda sekalian, kelak akan menjadi guru dan sebaiknya menulis buku sendiri. Dalam menulis buku teks ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Pertama ada komponen dasar, kedua komponen pelengkap, dan ketiga adalah komponen penyempurna. Mari kita bahas satu-satu. Komponen dasar terdiri dari aspek isi, materi, atau konten. Jadi kalau sejarah ya berbicara tentang sejarahnya, berbicara tentang peristiwanya, berbicara tentang tempatnya, berbicara tentang siapa pelakunya atau aktornya. Oke. Kemudian ada aspek penyajian. Dalam aspek penyajian ini, konten-konten sejarah ini dia disajikan seperti apa? Dalam bahasa yang mudah dicerna kah? Bahasa yang kronologis kah? Atau bahasa semacam bahasa novel kah? Dan lain sebagainya. Ini patut menjadi perhatian supaya agar peserta didik kita mampu membaca buku kita. Dapat dibayangkan kalau peserta didik kita yang minat bacanya saja kurang, terus dikasih bahasa-bahasa yang sulit, tentu minat bacanya terhadap buku yang kita tulis itu semakin kurang. Jadi harus diketahui juga sasarannya. Dari mengetahui sasaran pembaca kita, maka kita dapat merancang penyajian buku kita seperti apa, tulisan kita seperti apa. Aspek selanjutnya adalah aspek bahasa atau keterbacaan. Jadi ini tadi sejalan dengan aspek penyajian tadi. Jadi bahasanya seperti apa, bahasa populerkah, bahasa trenkah, itu perlu menjadi pertimbangan. Kemudian aspek keamanan. Aspek keamanan ini berbicara tentang bagaimana buku itu bisa diakses, apakah buku ini tidak menimbulkan efek yang lain, efek negatif misalnya ketika saya membahas ini, apakah ini pembahasan yang tidak dilarang, misalnya aspek-aspek sensitif di masa lalu, itu bisa menjadi pertimbangan juga, apalagi dalam sejarah. Perlu diketahui bahwa belajar sejarah juga belajar tentang psikologi. Jadi kita patut mengetahui bagaimana psikologi peserta didik kita, jangan sampai kita ajarkan yang terus-terus tentang kekerasan, misalnya peperangan terus-terus, sehingga yang ada di benak peserta didik kita adalah berperang. Sejarah kita adalah sejarah perang, bukan lagi sejarah tentang kebesaran leluhur kita di masa lalu. Jadi ini yang perlu jadi pertimbangan juga. Selanjutnya adalah komponen pelengkap. Jadi komponen pelengkap terdiri dari buku petunjuk guru, yang terdiri dari pedoman, metode, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya ada buku rekaman, misalnya seperti yang kita bahas sebelumnya, kaset atau CD-ROM. Jadi biasanya ini berlaku untuk buku teks dalam bidang eksakta. Yang terakhir, buku kerja siswa atau buku LKS. Jadi buku teks ini biasanya ada juga soal-soal di akhir dari setiap pembahasan. Entah itu biasa kita temukan soal latihan, dapat berbentuk pilihan ganda, esai, mencocokkan, menjodohkan, itu bagian dari buku kerja siswa. Terakhir ada komponen penyempurna. Jadi komponen penyempurna bukan berarti kalau tidak ada ini tidak apa-apa. Ini menjadi hal yang urgent juga untuk diketahui. Pertama, komponen penyempurna itu adalah warna. Biasanya anak-anak peserta didik dalam usia sekolah, hal ini dalam sekolah menengah atas, itu harus diberikan warna yang sesuai. Jadi berikan warna-warna yang ceria lah, cerah. Kemudian memuat tentang glosarium atau daftar istilah. Ada juga memuat tentang indeks. Jadi ketika kita mencari pembahasan tertentu, bisa kita dengan mudah untuk mendapatkannya. Terakhir ada ukuran font. Jadi ukuran font ini sangat penting. Jangan sampai kita beri ukuran font yang sangat besar,
itu juga membuat misalnya siswa bisa bosan. Begitupun sebaliknya, kita beri ukuran font yang sangat kecil, itu juga bisa membuat siswa bosan membacanya. Jadi kita perlu ya setidaknya melakukan survei, memberikan 2 atau 3 lembar bacaan, kemudian biarkan siswa kita memberikan komentar. Dari situ kita bisa memilih font apa yang bagus. Sekira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi dapat saya simpulkan bahwa buku teks itu sangat penting bagi guru dan bagi siswa, apalagi dalam kondisi pandemi. Dalam kondisi pandemi ini tidak banyak bisa kita andalkan. Jadi sebelum jaringan stabil seperti ini, atau mungkin ada di antara kita nanti mengajar di pelosok, buku teks ini sangat dibutuhkan, karena ketika jaringan tidak mensupport kita akan kembali kepada buku teks, mengandalkan buku-buku teks, mengandalkan LKS, mengandalkan buku kerja siswa, dan itu bisa jadi menjadi media yang sangat efektif digunakan. Jadi saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dari penyampaian saya ini. Saya tutup pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.